Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini adalah suatu kitab yang berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Di kesempatan ini ya, kita akan membahas bab yang ke-17, yaitu Babun Al-Karmu ya. Bab Al-Karmu. Jadi pembahasan ini yakni tentang kemuliaan ya, Al-Karam ya, yakni kemuliaan. Pada hadis yang ke-129 ya, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Abdah an Ubaidillah an Sa'id ibn Abi Sa'id an Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Kata Nabi sallallahu alaihi kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Salam. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdah dari Ubaidillah, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abi Hurairah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, manusia mana yang paling mulia? Manusia mana yang paling mulia? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, akramuhum indallahi atqahum. Ya, yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah yang paling bertakwa ya, yang paling bertakwa. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Kemudian para sahabat kembali bertanya atau berkomentar ya, bukan tentang ini yang kami tanyakan kepada Anda gitu ya. Jadi bukan tentang ini yang kami tanyakan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali bersabda, fa'akramun nasi Yusufu nabiyullahi ibnu nabiyillahi ibni khalilillahi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu Yusuf ya, kalau begitu Yusuf adalah orang yang paling mulia ya. Jadi orang yang paling mulia adalah Yusuf. Dia adalah nabinya Allah, putranya Nabi Allah, putranya Khalilullah. Nah, ini putranya Khalilullah. Nah, kemudian qalu laisa an hadza nas'aluka. Mereka kembali bertanya, bukan tentang ini yang kami tanyakan ya, bukan tentang ini yang kami tanyakan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apakah nenek moyang bangsa Arab yang kalian tanyakan ya? Apakah tentang nenek moyang bangsa Arab yang kalian tanyakan? Qalu na'am ya. Lantas mereka pun menjawab, na'am, betul ya Rasulullah.
Artinya siapa dari kalangan bangsa Arab ya yang paling mulia nasabnya. Qala fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faquhu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah ya adalah sebaik-baik kalian di Islam ya. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di masa Islam. Idza faquhu, apabila mereka faham, yakni faham tentang agama ini. Jadi jamaah sekalian, di sini para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni tentang orang yang paling mulia itu siapa kiranya? Ya, orang yang paling terhormat, ya, orang yang paling dimuliakan itu sekiranya siapa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah seorang utusan Allah, ya, beliau menjawab ya, sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akramuhum indallahi atqahum. Ya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, adalah orang yang paling bertakwa. Jadi jemaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menjawab sesuatu yang lebih penting daripada yang lain-lain. Ya, sebelum beliau menjelaskan tentang hal-hal yang lain, maka beliau sampaikan mana yang paling penting dalam masalah itu. Dan tentunya adalah dalam masalah ini, dalam masalah kemuliaan ini, ya, yang beliau jawab pertama kali yaitu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang adalah utusan Allah untuk menyampaikan apa yang Allah inginkan, ya, untuk menyampaikan kepada manusia apa yang Allah inginkan. Ini sehingga beliau jawab bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah, ya, yaitu adalah orang yang paling bertakwa. Dan ini adalah hal yang lebih penting daripada hal-hal yang berikutnya. Kemudian para sahabat jelaskan bahwasanya memang sebenarnya ya bukan itu yang mereka tanyakan. Ya, bukan itu yang mereka tanyakan. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya bukan itu yang mereka maksud sebenarnya, lalu beliau sebutkan tingkatan berikutnya. Ya, kemudian beliau sebutkan tingkatan berikutnya dari kalangan manusia itu dari sisi mana dia itu dikatakan mulia. Ya, dari sisi mana dia itu dikatakan mulia. Lantas kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak demikian berarti orang yang paling mulia itu adalah Yusuf, Nabiullah, ya, Yusuf. Ya, nah ini maksudnya adalah Nabi Yusuf. Kenapa demikian? Karena dia itu adalah anaknya Nabi, ya, dia itu adalah anaknya Nabi dan juga dia adalah cucunya Nabi, gitu ya. Jadi dia adalah anaknya Nabi, kemudian neneknya pun atau di atasnya lagi adalah Nabi lagi, gitu. Karena bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam yaitu adalah Yakub dan tentunya itu adalah Nabi. Ya. Kemudian di sini dikatakan ibni Khalilillah, ya, dan dia adalah putranya Nabi Ibrahim. Dan dia adalah Nabi pula. Ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya, sangat mulia sekali Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, jadi dirinya Nabi, orang tuanya Nabi, ke atasnya lagi juga Nabi, ya. Jadi keturunan Nabi ke atas. Ya. Ini luar biasa sekali Nabi Yusuf, ya. Sangat mulia sekali. Nah, kemudian para sahabat kembali bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata mereka, ya bukan ini juga ya Rasulullah yang kami tanyakan. Ya, jadi yang ditanyakan sebenarnya bukan tentang itu juga. Bukan sisi itu yang mereka maksud. Lalu kemudian Rasulullah menjawab. Ya, Rasulullah mengatakan begini. Apakah sebenarnya yang kalian tanyakan itu adalah orang mulia dari kalangan bangsa Arab? Ya, apakah yang kalian maksud itu adalah orang mulia dari kalangan bangsa Arab? Ya, maka kemudian mereka pun menjawab, betul ya Rasulullah. Jadi dari kalangan kabilah, ya, dari kalangan kabilah-kabilah Arab ini. Ya, suku-suku bangsa Arab ini gitu ya,
atau juga dari nenek moyangnya gitu, nasab ya, ke nenek moyangnya sana, itu siapa yang paling mulia sebenarnya gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, orang-orang yang paling baik di antara kalian di masa jahiliyah adalah orang yang paling baik di masa Islam apabila mereka itu faham, artinya faham agama. Kalau di zaman itu jemaah sekalian ya, bangsa yang mulia tentunya orang-orang yang mulia yaitu adalah suku ya, suku yang mulia yaitu adalah suku Quraisy. Ya, suku Quraisy, Bani Hashim ya. Jadi ini adalah nasab ya, yang paling mulia ya, di masa jahiliyah dahulu ya, di masa jahiliyah dahulu. Ini adalah yang paling mulia. Nah, kalau seandainya mereka di masa jahiliyah ini, misalnya ternyata adalah bangsa ini adalah merupakan bangsa yang paling mulia, maka di masa Islam pun mereka juga adalah orang yang paling mulia. Gitu. Oleh karenanya Nabi SAW juga termasuk orang yang keturunannya itu mulia ya, karena beliau dari bangsa Quraisy ya, dari suku Quraisy yang pada saat itu memang dimuliakan. Nah, ini. Jadi orang-orang yang mulia ya, di masa jahiliyah ya, maka mereka juga termasuk orang yang paling mulia di masa jahiliyah, dimuliakan di masa jahiliyah, maka mereka ketika masuk Islam pun juga demikian. Yani memiliki keutamaan ya, dimuliakan juga gitu. Ya. Memiliki keutamaan, jadi orang terbaik. Namun syaratnya adalah idza faquhu. Apabila mereka itu faham terhadap agama ini ya, dia mengerti dengan agama ini, dia tahu mana yang diridhai oleh Allah dan mana yang dimurka oleh Allah, mana yang dilarang dan mana yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini. Kalau mereka itu tahu tentang itu, tahu tentang agama ini, maka barulah nasab mereka itu bermanfaat. Ya. Tapi kalau seandainya mereka ternyata adalah orang yang tidak faham terhadap agama ini, maka tidak ada gunanya nasab itu. Ya, tidak ada gunanya nasab itu. Makanya kita lihat misalnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Abu Jahal. Menghinakan ya. Allah Subhanahu wa taala menghinakan Abu Jahal. Padahal di zaman itu ya, di masa jahiliyah, Abu Jahal itu adalah orang yang terkenal dengan kebijakannya ya. Dia terkenal dengan kebijakannya. Dan dia termasuk orang yang bijaksana ya, yang terkenal sebagai orang yang selalu pendapatnya itu diterima oleh orang karena saking bijaknya, saking pandainya, saking cerdasnya di masa jahiliyah. Sehingga orang-orang itu pada merujuk kepada pendapatnya Abu Jahal ya. Namun di masa Islam ya, tatkala dia itu sudah ngerti ya, dia itu ngerti bahwasanya Nabi itu adalah utusan Allah, Muhammad itu adalah seorang nabi ya, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan agamanya itu benar, tetapi dia tidak mau beriman, maka dia pun dihinakan. Dia termasuk sebagai orang yang dianggap sebagai Abu Jahal, itu artinya bapaknya orang bodoh ya, bapaknya kebodohan gitu. Padahal di masa jahiliyah ya, dia adalah orang yang disegani, punya ketokohan di masa itu. Ya, tetapi ketika Islam sudah datang dan ternyata dia tidak mau menerima Islam, ya, dia dan juga ya, Abu Jahal itu ya keturunannya tentunya pada saat itu adalah dari kalangan orang-orang yang terpandang gitu ya. Nah ini, tapi ya karena dia ketika di masa Islam dia tidak mau menerima agama Islam ini, maka itu pun sia-sia. Kemuliaan dia di masa jahiliyah hilang ketika Islam sudah datang. Ya, dia akhirnya menjadi orang yang hina. Sama seperti misalnya Abu Lahab ya, dan juga istrinya ya, Allah hinakan dia. Ya, Abu Lahab itu ya, Allah hinakan dia itu. Karena ya dia ternyata adalah orang yang tidak mau menerima Islam. Oleh karenanya jemaah sekalian ya, kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya manusia itu ya, mereka mulia juga dengan nasabnya ya. Mereka itu juga mulia dengan nasab mereka.
Akan tetapi dengan syarat mereka itu faham dengan agama ini. Dalam artian dia memiliki ilmu, dia mengerti tentang agama ini, dan dia pun memuliakan atau mengamalkan Islam ini. Dia mengamalkan agama Islam ini. Maka itulah baru nasabnya itu berguna. Ya, barulah nasabnya itu berguna. Namun kalau seandainya dia ternyata meskipun nasabnya itu mulia di kalangan manusia, ya ketika dia itu tidak mengamalkan Islam, nggak ngerti tentang Islam, nggak paham tentang Islam, maka nasabnya itu sia-sia. Baik, kurang lebih seperti itu jemaah sekalian, ya. Jadi ingat juga ya, seorang itu ya meskipun dia itu memiliki nasab ya, meskipun dia itu memiliki nasab yang dimuliakan oleh manusia, kalau dia itu tidak faham terhadap agama, maka itu pun juga tidak akan menyelamatkan dia nanti di akhirat. Jadi nggak ada gunanya nasab dia itu ya, meskipun dimuliakan, ditinggikan oleh orang, tapi ternyata dia tidak beriman. Ya, dia tidak beriman, maka itu akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat pun itu pun juga tidak akan menyelamatkan dia. Ya, setinggi apapun nasab dia itu, tidak akan menyelamatkan dia di akhirat. Baik, kemudian hadis berikutnya jemaah sekalian, atau bab berikutnya ya. Pada bab yang ke-72, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, babun al-ihsanu ilal barri wal fajiri. Babun al-ihsanu ilal barri wal fajiri. Bab pembahasan tentang berbuat baik kepada orang yang baik ya, dan kepada orang yang buruk, jahat, pendosa gitu ya. Fajir. Baik, jadi pembahasan ini ya membahas tentang berbuat baik. Ini kepada siapa sebenarnya? Kadang mungkin orang berpikiran bahwasanya berbuat baik itu hanya kepada orang yang soleh saja gitu ya, kepada orang yang berbuat baik, apalagi ada orang yang berbuat baik kepada kita. Tetapi tidak mau berbuat baik kepada orang yang kita katakan tidak soleh. Tidak mau berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Gitu ya, atau kepada orang yang jahat pada kita gitu. Maka inilah pembahasannya. Jadi Imam Bukhari sebutkan bahwasanya berbuat baik itu kepada siapa saja. Ya, kepada orang yang orang yang baik, atau juga fajir ya, kepada orang yang buruk ya, pendosa. Pada hadis yang ke-130, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Salim ibnu Abi Hafsah an Munzir As-Sauri an Muhammad ibn Ali ibn Al-Hanafiyah. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan? Qala hiya musajjalatun lil barri wal fajiri. Qala Abu Abdullah qala Abu Ubaidillah ya. Kalau qala Abu Ubaid ya, afan, qala Abu Abdullah qala Abu Ubaid musajjalah mursalah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Al-Humaidi, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Salim bin Abi Hafsah, dari Munzir As-Sauri, dari Muhammad bin Ali bin Hanafiyah, dia berkata ya, atau beliau menyebutkan ayat, yakni surah Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu melainkan adalah kebaikan pula. Ya, tidaklah balasan kebaikan itu melainkan kebaikan pula. Qala, kata dia, hiya musajjalatun lil barri wal fajiri. Itu maksudnya adalah dilepas atau diberikan ya, maksudnya di situ dilepas ya, atau diberikan ya, lil barri, kepada orang yang orang yang baik,
wal fajiri, dan juga kepada orang yang jahat atau buruk dan pendosa. Qala Abu Abdillah mengatakan, berkata Abu Ubaid, ya, musajjalah maksudnya adalah mursalah, yakni dikirim, gitu ya. Jadi ayat ini jamaah sekalian, dalam surah Ar-Rahman ayat 60 ini, ya, surah Ar-Rahman ayat 60 ini menjelaskan bahwasanya siapapun yang berbuat baik, maka balasannya adalah kebaikan. Ya. Jadi orang yang berbuat baik, maka balasannya adalah kebaikan pula. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan berbuat baik kepada siapa. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak jelaskan berbuat baik itu kepada siapa saja. Sehingga umum orang berbuat baik kepada siapa saja balasannya adalah kebaikan. Baik dia itu berbuat baik kepada orang yang soleh atau kepada orang yang toleh, ya, kepada orang yang tidak baik, maka balasannya juga adalah kebaikan. Jangankan seperti itu jemaah sekalian, kepada binatang saja, ya, kalau seandainya seorang itu berbuat baik kepadanya, maka itu pun juga berpahala. Makanya dalam suatu hadis dikatakan likulli dzi kabidin radbatin shadaqah. Ya, pada setiap makhluk yang memiliki hati yang masih basah itu ada sedekah di sana. Itu artinya kalau orang itu berbuat baik kepada mereka-mereka ini, ya, memberi makan dan semisalnya, ya, itu juga bernilai sedekah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat, ya, seperti kita sering ceritakan bahwasanya ada orang yang diampuni dosa-dosanya cuma gara-gara ngasih minum anjing. Ya, padahal dia adalah seorang pelacur, ya, yang pekerjaannya adalah berzina, akan tetapi dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dia ngasih minum anjing. Jadi itulah, ini menunjukkan bahwasanya kalau orang berbuat baik, maka balasannya tidak lain adalah kebaikan. Dan juga jemaah sekalian, ya, kita ini, ya, ini secara dunia nyata jemaah, ya, secara dunia nyata. Kalau kita ini berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain pun juga akan berbuat baik kepada kita. Ini secara real, secara kenyataan memang. Pada umumnya, kalau orang itu berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain itu pun akan berbuat baik kepada dia. Makanya dikatakan, kaifa tadinu tudan. Ya. Bagaimana kamu bersikap, ya orang lain bersikap seperti itulah sama kamu. Kalau kita jahat sama orang lain itu, ya tentunya mereka juga jahat sama kita. Kalau kita sopan sama orang lain, maka mereka pun juga akan kembali seperti itu bersikap pada kita, sopan juga. Tapi kalau kita kasar sama orang lain, ya, kita ini misalnya nggak menjaga tutur kata, bicaranya juga tidak dijaga, ya sama orang lain juga kayak gitu. Kita ketika menggibah orang, ya, jangan salah. Sebenarnya orang lain itu juga menggibah kita. Ya, jadi ingat bahwasanya ketika kita menggibah, maka sebenarnya ada orang yang menggibah kita itu. Ini karena hal jazaul ihsan illal ihsan juga. Nah, ini ternyata juga nyata di dunia real, ya, di dunia nyata itu juga terjadi. Bahwasanya balasan orang yang berbuat baik juga kebaikan. Kebalikannya, ya, orang yang berbuat buruk, maka balasannya adalah keburukan. Makanya jamaah sekalian, ya, kita lihat misalnya karakter seorang itu biasanya dengan istrinya itu sama. Rata-rata seperti itu. Kalau misalnya suaminya itu pemarah, ya istrinya kayak gitu juga. Kalau orang itu misalnya lembut, ya istrinya juga seperti itu. Jadi kalau secara dunia nyata sering terjadi. Ya, bahkan kita katakan itu memang pada umumnya. Ya, pada umumnya bahwasanya karakter, ya, istri kita itu juga sama seperti anak kita itu juga sama dengan kita. Karena memang ini adalah balasan dari Allah, ya, atas perbuatan dia. Ini termasuk ganjaran dari Allah, ya. Ketika kita baik sama orang, ya Allah kasih istri yang baik sama kita. Makanya kalau kita misalnya, ya, sama istri baik, ya istri kita juga baik sama kita. Dan memang terkadang misalnya ada orang diuji. Ya, ada orang dia itu kadang diuji. Ketika dia baik, kadang ya istrinya tidak baik. Ya ada kalanya memang karena dia punya salah sama pencipta istrinya itu. Ya ada kalanya dia memang punya salah kepada pencipta istrinya.
yaitu berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah balas dengan memiliki istri yang seperti itu. Ini ada kalanya seperti itu jemaah. Ya ada kalanya memang sudah ujian ya untuk meningkatkan untuk meninggikan derajat seseorang. Tapi kita lihat memang di dunia nyata itu sering kali sama ya antara karakter istri dengan karakter semua dengan istri, istri dengan suami. Ini sikapnya itu sama. Kalau pembohong ya istrinya juga sama gitu ya. Rata-rata seperti itu. Ini maksudnya bukan bohong-bohong yang untuk gombal sama istri ya. Tapi kadang bohong-bohong yang memang itu melanggar hak istri. Ya sama, nanti istri pun juga kayak gitu. Bohong itu ya sama istri ya mas kalian itu dibolehkan, tapi untuk bentuk rayuan-rayuan itu ya, bohong untuk menjaga kemaslahatan rumah tangga gitu. Tapi kalau seandainya bohong itu adalah untuk mengurangi hak pasangan, maka ini tidak benar. Misal suami ya waktunya ngasih nafkah istri, misal waktunya ngasih nafkah istri. Kemudian istri nanya, mas mana uang belanjanya? Mana uang nafkahnya? Ya, kemudian dia mengatakan, tidak punya saya. Maka ini bohong. Tetapi ingat, bohong yang semacam ini adalah kebohongan yang melanggar hak istri. Karena istri haknya, di antara haknya adalah mendapatkan nafkah. Tapi kalau seandainya seorang suami ini misalnya bohong sama istrinya, dia sebenarnya punya uang untuk menafkahi istrinya tapi dia katakan tidak, ya maka ini adalah melanggar hak dan ini tentunya dilarang. Dan ingat bahwasanya ketika kita bohong sama istri kita dalam hal-hal yang semacam itu, maka ingatlah bahwasanya istri kita pun juga sebenarnya kayak gitu ya. Jadi juga banyak bohong, itu alasan memang ya. Kalau kita bohongin orang ya orang pun juga akan bohongi kita ya. Jadi ingat itu jemaah sekalian ya. Dan balasan Allah itu kadang segera dan terkadang juga balasan Allah itu ditunda kadang. Ya, kadang segera, kadang ditunda itu oleh Allah. Kalau nggak sekarang ya nanti berapa tahun lagi nanti ada balasannya. Makanya kan Ibnu Sirin itu pernah beliau itu ya pernah beliau itu ngumpat ya intinya gini, ada orang ya, ada seorang yang mana dia itu miskin. Kemudian dia mengatakan, ya muflis, kata dia. Ya, dia mengatakan, ya muflis, wahai si bangkrut. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? 40 tahun berikutnya Ibnu Sirin itu dililit oleh hutang. Ya, dililit oleh hutang yang sampai beliau itu merasa dunia ini seakan sempit gara-gara hutang tersebut. Dan kemudian Ibnu Sirin itu teringat dengan perkataan dia 40 tahun yang lalu. Ya, Ibnu Sirin itu teringat dengan perkataan dia 40 tahun yang lalu, yang mana dia mengatakan, hai si bangkrut, ya, kepada seseorang. Akhirnya Allah uji dia itu dengan kebangkrutan pada saat itu, ya, 40 tahun berikutnya. Ya, jadi apa yang kita perbuat, ya, apa yang kita perbuat itu sudah ada balasannya tersendiri, ya, di dunia maupun di akhirat. Ya. Baik, jadi kita ya berbuat baik itu kepada siapa saja, baik kepada orang yang baik ya maupun kepada orang yang fajir ya, yang tidak baik. Nah, jadi kita misalnya mau menolong tetangga kita yang memiliki kebutuhan ya, memiliki kebutuhan misalnya, maka kita jangan lihat dia itu ya sholat atau tidak gitu ya. Misal ada tetangga kita ini misalnya kelaparan, masa kita tanyakan apakah dia sholat atau tidak gitu misalnya ya. Ini kelaparan misalnya, maka hendaknya ya kita kasih saja dia itu ya. Jadi kita kasih, kita bantu gitu, meskipun dia tidak sholat gitu. Adapun sholatnya dia itu ya memang itu urusan dia dengan Allah ya kan. Terus kemudian kita tugasnya juga mengingatkan memang kepada orang yang tidak sholat. Tapi bukan berarti nanti kemudian kita ini tidak mau menolong dia ketika berkesusahan. Gitu. Tetap kita tolong. Ya, tetap kita tolong. Di samping itu juga kita kasih dia nasihat. Gitu. Nah jemaah sekalian, kita harus ingat juga kenapa orang itu tidak mau berbuat baik kepada orang lain.
ya kepada orang lain. Kenapa orang itu tidak mau berbuat baik kepada orang lain? Ini tidak lain adalah karena orang itu memiliki kesombongan dalam hatinya. Ya, karena orang itu merasa besar, orang itu merasa tinggi, merasa lebih mulia dibandingkan dengan yang lain, sehingga dia pun meremehkan orang dan dia tidak mau membantu orang. Tidak mau berbuat baik kepada orang lain itu. Karena kesombongan dalam hatinya. Nah, orang yang dia itu mau membantu kepada siapapun, maka ini ada kalanya adalah karena ketawaduan dia. Karena dia itu punya sifat tawadhu dalam hatinya itu. Dia merendah, tidak merasa tinggi, ya. Tidak memiliki kesombongan, merendah dia kepada orang lain. Tawadhu, ya, kepada orang lain. Jadi ada kalanya orang itu berbuat baik kepada orang lain, ya, itu karena ketawaduan yang ada di dalam hatinya, ya, karena ketawaduan yang ada dalam hatinya. Dan ini memang sifatnya orang yang beriman, ya. Dalam surah Al-Furqan ayat 63 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba Allah itu adalah orang-orang yang mereka berjalan di atas muka bumi ini dalam kondisi merendah, tidak sombong, ya. Jadi merendah. Kalau kita lihat misalnya jemaah sekalian, ya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau adalah orang yang sangat tawadhu, sehingga beliau itu mudah sekali membantu orang. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah orang yang sangat tawadhu sekali. Makanya beliau, ya, adalah orang yang sangat ringan tangan, ya, maksudnya adalah untuk membantu orang lain. Bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tatkala beliau itu melewati anak-anak. Ya, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati anak-anak, maka beliau ucapkan salam kepada mereka, gitu. Jadi nggak mentang-mentang dirinya itu adalah orang dewasa, orang yang tinggi, orang yang besar, ya, apalagi dia adalah orang yang terpandang, kemudian ada anak-anak jalan, misalnya cuek. Ya, ini Nabi, manusia terbaik di muka bumi ini. Tapi apa yang terjadi ketika beliau melewati anak-anak kecil? Beliau ucapkan salam kepada mereka. Nah, ini. Jadi ini jemaah, ya, ihsan kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Ihsan itu ada kalanya dengan ilmu, ya, ada kalanya dengan anggota badan, ya, perbuatan, gitu. Ada kalanya dengan harta, gitu. Jadi berbuat baik itu, ya, kalau kepada Allah, ya, ini kalau kepada Allah, yaitu adalah sebagaimana dalam hadis ihsan itu, ya, yaitu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, itu. Jadi yang namanya ihsan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak mampu, maka ingatlah bahwasanya Allah melihatmu. Jadi inilah ihsan, ya, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Dan apabila tidak mampu sampai tingkatan itu, maka dia harus ingat bahwasanya Allah sedang melihat dia ketika ibadah itu. Ya, jadi ini adalah ihsan kepada Allah. Tapi kalau ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk, yaitu adalah ada kalanya dengan ilmu, mengajarkan ilmu kepada manusia, mengajarkan syariat ini kepada manusia, maka ini adalah ihsan. Kemudian ada kalanya dengan perbuatan, ya, dengan anggota badan ini. Ketika ada orang yang jatuh, ya, kita bantu misalnya, ya kan. Kemudian habis itu ada orang yang ngangkat barang, ya, ke kendaraannya, maka kita bantu juga. Ada orang yang punya pekerjaan, kita bantu. Nah, ini adalah merupakan ihsan kepada orang lain dengan perbuatan, ya, dengan perbuatan. Ada kalanya ihsan, ya, kalau perbuatan itu ada kalanya dengan tenaga ini, kekuatan, ada kalanya juga dengan lisan, ya, doa. Misalnya, ya, dengan doa, ya, ini ihsan kepada orang lain, ya, memberikan motivasi kepada orang lain, ini ihsan,
berbuat baik kepada orang lain. Memotivasi ketika kawannya misalnya sedih, ya kan, sedih banget, maka dibantu, dikasih motivasi, dikasih nasihat, dikasih wejangan gitu. Ya, ini ihsan kepada orang lain. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ini adalah merupakan ihsan. Kemudian juga termasuk ihsan yaitu adalah dengan harta pula. Berbuat baik kepada manusia, ya ini ada kalanya dengan harta. Kalau kita memang punya kemampuan, ya kita bantu dengan harta itu. Ada saudara kita kadang ya butuh bantuan. Ya kalau seandainya tidak ngasih ya maka dipenjemi misalnya. Kalau tidak ngasih maka dipenjemin. Gitu. Kita minjemin dia. Kalau memang tidak ngasih, ya kalau seandainya ngasih khair, bagus. Kalau seandainya dia ngasih, bagus. Ya. Dikasihkan, jadi bukan hutang. Jadi jemaah sekalian, ingat bahwasannya orang itu ya tidak mau berbuat baik kepada orang lain, ada kalanya adalah karena hatinya itu sombong. Dan seringkali manusia itu berbuat baik kepada manusia ringan ya untuk membantu orang, ya, mudah sekali untuk membantu orang itu ada kalanya karena ketawaduan dia. Merendah hatinya itu. Gitu. Makanya kita contohkan di sini yaitu adalah Nabi SAW ya, dahulu beliau itu ketika lewat kemudian menemui anak-anak kecil, maka beliau ucapkan salam sama mereka. Nggak mentang-mentang dirinya itu adalah orang besar ya. Kemudian juga Nabi SAW, apa yang dilakukan ketika di rumah? Nggak mentang-mentang dirinya itu adalah seorang suami, ya. Dia itu adalah seorang suami, misalnya. Apalagi dia adalah seorang nabi, nggak mentang-mentang seperti itu. Tapi Nabi SAW ketika di rumahnya, beliau melakukan urusan-urusan rumah tangga. Ya, beliau melakukan urusan-urusan rumah tangga. Ini membantu istrinya. Jadi Nabi SAW juga membantu pekerjaan istrinya di rumah. Gitu. Makanya kan juga Nabi SAW ya, beliau itu kalau sandalnya putus ya beliau sambung sendiri. Ya, ini Rasulullah ini ya. Kalau sandalnya putus ya beliau sambung sendiri. Kemudian kalau bajunya robek ya beliau jahit sendiri gitu. Sebenarnya pada umumnya itu yang mengerjakan adalah istri yang seperti itu. Jahit baju suami gitu. Tapi Nabi kita SAW ya beliau juga melakukan sendiri tugas-tugas semacam itu. Ya, pekerjaan-pekerjaan semacam itu. Makanya kita ini juga jemaah ya, itu hendaknya suatu ketika itu kadang kita itu ya bantu istri masak gitu ya. Bantu istri ke pasar ya. Jadi ya kita yang beli misalnya ke pasar ya, kemudian habis itu istri kita yang masak, atau kita misalnya yang ke pasar aja kita yang masak. Ya itu hendaknya ya sesekali kita lakukan itu, masak di rumah, masak sendiri bantu istri. Di sela-sela kesibukan kita gitu ya, maka ya bantu istri. Dan juga Nabi SAW ya, juga memerahkan susu untuk istrinya, ya, memerahkan susu untuk istrinya. Jadi susu kambing itu diperah sendiri oleh Rasulullah, kemudian beliau kasihkan untuk keluarganya, ya, untuk istrinya. Dan juga yang beliau lakukan adalah beliau itu ngasih makan hewan ternaknya, ya, ngasih makan ontanya, ya, ngasih makan ontanya. Nah, ini tawadhu ya. Dan bahkan Rasulullah juga tidak segan-segan untuk makan bersama pelayan. Lihat di situ bagaimana Nabi SAW ya bersama dengan para janda ya. Nah, ini jadi ada kadang janda-janda yang memang mungkin curhat gitu ya, menanyakan hal-hal sesuatu lah, keperluan-keperluan misalnya. Ya, itu Rasulullah biasa jalan sama mereka dan Rasulullah tidak gengsi. Tidak mentang-mentang adalah seorang nabi, orang yang ditokohkan, kemudian habis itu jalan dengan orang-orang yang semacam ini, kemudian gengsi misalnya. Rasulullah tidak seperti itu. Tetap Rasulullah itu temani mereka itu. Ya, orang-orang yang butuh teman, jalan sama mereka ini. Ya, padahal mereka ini adalah orang-orang yang sebatang kara gitu ya. Dan juga sama anak-anak yatim. Ya, ini. Dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka ya. Biasa Rasulullah jalan dengan mereka, menemani mereka.
Dan Rasulullah juga ketika bertemu dengan para sahabat, maka beliau itu selalu memulai salam terlebih dahulu sebelum yang lain. Kadang kita ini jamaah ya, karena kita ini merasa punya kedudukan, merasa pemimpin kampung misalnya ya, merasa punya jabatan, merasa sebagai seorang tokoh. Kadang kan kita itu mau salam itu sama orang-orang itu kan gengsi jamaah ya. Ya, mosok saya yang mulai salaman, mereka dong. Itu kadang pikirannya. Ya, lihat ini Nabi SAW, beliau kalau bertemu dengan orang, dengan sahabatnya, maka beliau yang pertama kali mengucapkan salam sama mereka, gak gengsi. Ya, inilah bentuk tawadhu. Ya. Kalau diundang sama orang, ya meskipun nanti untuk makan hal-hal yang remeh-remeh, ya sesuatu yang remeh gitu ya, maka beliau datang, diundang datang, menghadiri undangan. Nah, dan ini termasuk ihsan, menyenangkan orang. Ya, siapapun yang ngundang itu, kadang yang ngundang cuma orang-orang miskin. Bahkan Rasulullah sendiri kan ketika diundang orang Yahudi pun, ya beliau hadir, diundang makan oleh orang Yahudi. Lihat itu. Jadi bukan hanya sekedar orang itu fajir, tapi orang kafir ya. Ketika ngundang makan, maka beliau juga hadir sama mereka. Ini ihsan. Ya, apalagi misalnya di dalamnya itu juga mengandung maslahat, ada bentuk dakwah kepada mereka. Oh ternyata Nabi itu akhlaknya mulia. Kan ya? Diundang orang-orang seperti kita pun gitu ya, ternyata tetap hadir gitu. Jadi menunjukkan akhlak yang mulia, dan ini juga bentuk dakwah, di samping juga itu adalah ihsan pada mereka ya. Dan Nabi kita SAW ya, yaitu adalah orangnya itu dermawan sekali ya, meskipun tidak berlebih-lebihan tentunya ya, dermawan. Makanya apa kata Nabi SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum biman yahrumu alaihin nar, ya. Ala ukhbirukum biman yahrumu alan nar, atau tahrumu alaihin nar. Tahrumu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. Nah ini. Jadi kata Nabi SAW, tahrumu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. Kata Rasulullah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang neraka itu haram untuk melahap dia? Ya, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang neraka itu diharamkan untuk memakan dia, untuk menyiksa dia? Lalu kata Nabi SAW, neraka itu haram atas semua orang yang dekat, orang yang gampang, orang yang lembut lagi mudah, ya, merendah, gak sombong, ya. Nah, ini. Jadi neraka itu ya sama orang yang dekat, sama orang itu ya. Jadi gak gak sulit sekali diajak bergaul, kadang ya susah sekali. Nggak seperti itu, tapi mudah. Ketika ada orang butuh, dia selalu dekat. Ya, ketika ada orang punya kebutuhan, langsung dia adalah orang yang pertama datang. Gitu. Mudah sekali bertemu dengan orang, lembut kepada orang lain, ya, gampang. Kadang kita ini jemaah ya, kadang kita ini sulit sekali bergaul sama orang gitu ya. Nah, makanya ini musibah jemaah sekalian, ketika kita ini ya tidak kenal sebenarnya dengan tetangga-tetangga kita ini. Kalau di desa sana jamaah ya, itu orang jauh-jauh itu kenal. Ketika ada satu keluarga misalnya butuh ya sesuatu, itu nanti banyak berbondong-bondong membantu. Itu kalau di desa sana. Makanya ketika mereka membangun rumah misalnya, itu banyak sekali orang berbondong-bondong untuk membantu. Nah, ini. Tapi yang kita sayangkan adalah di perkotaan itu ya, itu betapa menjaga jarak itu luar biasa sekali. Ya, jadi kadang ya belakang rumah saja kita ini sudah nggak kenal siapa dia gitu. Padahal ya rumahnya mungkin dempet sama kita ya. Tapi kadang kita nggak kenal sama orang di belakang kita. Nah, jadi ingat bahwasanya Nabi SAW sebutkan ya tentang orang yang neraka itu diharamkan untuk menyiksa dia.
yaitu diantaranya adalah orang yang dekat, ya, qarib, sama orang lain itu gampang, berjumpa itu gampang, mudah membantu, ketika bicara juga lembut gitu ya. Jadi tidak kasar, sama orang lain itu tidak kasar. Ya, jadi orang itu mudah sekali ya. Ketika ada orang punya kebutuhan sama dia, maka dia mudah sekali untuk membantu. Nah, ini berbuat baik. Mudah sekali untuk berbuat baik. Maka diharamkan atas neraka untuk memakan atau menyiksa orang semacam ini. Sudah selamatan, Mas? Mau maghrib? Mau maghrib? Ya. Sudah mau maghrib? Hampir. Berapa menit lagi? 10 menit. Baik. Baik jemaah sekalian, tentang masalah tawadhu ini misalnya ya. Abu Yazid Al-Bustami ya. Abu Yazid Al-Bustami atau Al-Bastami ya. Beliau berkata, tawadhu itu adalah an la yara li nafsihi maqaman wala halan wala yara fil khalqi syarran minhu. Jadi tawadhu itu adalah seorang itu tidak memandang dirinya itu punya kedudukan atau keistimewaan, dan tidak memandang pada makhluk itu orang yang lebih buruk daripada dirinya sendiri. Gitu. Inilah tawadhu. Ketika seorang itu tidak memandang makhluk yang lebih buruk dibandingkan dengan dirinya sendiri. Artinya apa jemaah sekalian? Dia itu buta dengan, kalau ditanya misalnya siapa orang yang paling buruk, ya itu dia akan menunjuk sama dirinya sendiri gitu. Kalau ditanya misalnya siapa manusia terburuk, ya dia akan katakan dirinya gitu. Sehingga kalau seandainya orang punya tawadhu seperti ini, dia ketika membantu orang, mau berbuat baik kepada orang lain itu ringan. Tapi kalau orang sombong, tidak punya tawadhu, maka dia ketika mau bantu orang, dia berpikir, masa saya bantu dia? Gitu. Saya kan lebih baik daripada dia. Saya kan lebih mulia daripada dia, masa saya bantu dia? Gitu. Jadi ini karena kesombongan dalam hatinya itu. Tapi kalau orang itu tawadhu, dia memandang bahwasanya ketika ada orang buruk, oh dirinya ternyata adalah lebih buruk. Ada orang misalnya nggak sholat, mungkin dia berpikiran bahwasanya dia selama ini ya sholatnya belum tentu sempurna, bahkan bisa saja riya, itu sama saja seperti orang nggak sholat gitu. Jadi dia merendah gitu ya. Ketika ada orang nggak sholat, ya sebenarnya mungkin dia itu punya amalan yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan dirinya gitu. Sedangkan dirinya masih belum tahu mana amalan yang istimewa gitu. Inilah tawadhu ya. Inilah tawadhu. Sehingga orang yang semacam ini dia akan mudah sekali membantu orang lain. Ya, dia akan mudah sekali untuk membantu orang lain. Makanya jemaah sekalian, kalau kita lihat misalnya Urwah bin Zubair, dia berkata, Ra'aitu Umar ibn al-Khattab ala atiqihi qirbatu ma'in. Saya ya qirbata ma'in ya, bisa. Insyaallah, wallahu a'lam. Saya melihat Umar ibn al-Khattab di lehernya itu ya terdapat wadah air. Saya melihat Umar bin Khattab ya ala atiqihi qirbatu ma'in ya. Jadi saya melihat Umar bin Khattab dalam kondisi gitu qirbatu ma'in ya, ala atiqihi qirbatu ma'in, di di pundaknya itu ada wadah air. Jadi beliau itu membawa wadah air. Ya, Umar bin Khattab seorang Amirul Mukminin. Seorang Amirul Mukminin, ternyata beliau ngambil air sendiri. Ya, ngambil air sendiri. Untuk dirinya tentunya juga untuk keluarganya ya. Fakultu, kemudian aku katakan ya, kata Urwah bin Zubair, ya Amirul Mukminin, la yanbaghi laka hadza. Ya, kata Urwah bin Zubair,
wahai Amirul Mukminin, enggak layak sepertinya engkau berbuat seperti ini, gitu. Faqala, kemudian kata Umar, lamma atanil wufudu sami'ina muti'ina dakhalat nafsi nakhwatun fa'aradtu an ukassiroha. Kata beliau, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala datang kepadaku berbagai utusan-utusan negara, ya, delegasi negara itu, mereka mendengar dan patuh kepadaku, maka masuklah ke dalam hatiku itu nakhwah, ya, kesombongan. Maka aku ingin untuk mematahkan kesombongan itu, ya, ingin menghilangkan kesombongan itu dengan cara apa? Bersikap seperti ini, tawadhu, ya. Jadi ngambil air sendiri. Ini bentuk ketawaduan untuk mengobati hati supaya merendah. Kemudian lagi misalnya sebutkan, ya, di apa? Wawulia afan. Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu pernah suatu ketika Ibnu Abbas mendekat kepadanya. Ya, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh Ibnu Abbas untuk kendaraannya itu dituntun oleh Ibnu Abbas. Ya, kendaraannya itu dituntun oleh Ibnu Abbas. Faqala, "Mah ya ibnu ammi Rasulillah." Kemudian kata Zaid bin Sabit, ya, kepada Ibnu Abbas, apa yang Anda lakukan ini wahai keponakan Rasul, ya, wahai keponakan Rasul. Ini anaknya paman Rasulullah, gitu. Jadi di situ ketika Zaid bin Sabit datang, maka Ibnu Abbas langsung membantu, ya, dengan cara menuntun kendaraannya itu. Kemudian habis itu heranlah Zaid bin Sabit, ya, karena dia adalah orang yang mulia, ya, Ibnu Abbas adalah orang yang mulia pada saat itu. Kemudian ketika dia melakukan itu, ya, Zaid bin Sabit terheran lalu mengatakan, apa yang Anda lakukan ini, kepada Ibnu Abbas. Faqala, kemudian kata Ibnu Abbas, hakadza umirna an naf'ala bikubaraina. Ya, kata Ibnu Abbas, seperti inilah kami ini diperintahkan untuk berbuat kepada para sesepuh kami, gitu. Karena Zaid bin Sabit tentunya adalah orang yang lebih tua jauh, ya, dengan Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas ketika Rasulullah masih hidup itu kan masih kecil. Nah, ini. Jadi masih muda sekali, gitu. Sedangkan Zaid bin Sabit itu senior, gitu. Maka Ibnu Abbas bagaimana dengan tawaduknya, ya, dengan tawaduknya itu membuat beliau itu, ya, mau untuk menuntun, ya, menuntun kendaraannya Zaid bin Sabit sebagai bentuk ketawaduan. Faqala, kemudian Zaid bin Sabit ternyata juga tidak kalah tawaduknya. Dia mengatakan, arini yadaka, coba mana tanganmu, gitu. Fa akhrajaha, kemudian Ibnu Abbas pun keluarkan tangannya, ya, ilaihi, kepadanya. Faqabbalha, kemudian diciumlah tangannya Ibnu Abbas ini oleh Zaid bin Sabit. Tentunya ini adalah sebagai bentuk ketawaduan, ya. Faqala, kemudian kata Zaid bin Sabit, hakadza umirna an naf'ala bi ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, seperti inilah kami ini diperintahkan untuk berbuat kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah jemaah sekalian, ya, bagaimana ulama itu tawadhu, ya, sehingga mereka itu sangat ringan tangannya itu untuk membantu orang lain, ya, berbuat baik kepada orang lain. Baik, demikian, semoga ini bisa menambah ilmu kita, wawasan kita, iman dan ketakwaan kita. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.